Oke, kita lanjut dengan video yang keempat, validasi hapus data. Jadi nanti di bagian sini kita akan menonaktifkan tombol ubah data dan juga tombol untuk hapus data. Jadi ketika bukunya sudah diserahkan, sudah dikembalikan dan diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa dan nama adminnya kalau sudah muncul di sini, maka tombol untuk edit dan juga hapus data ini juga harus mati, karena jika tidak dinonaktifkan maka orang bisa saja mengubah data peminjaman seperti itu. Jadi ketika datanya sudah diserahkan dan sudah diterima, maka tombol edit data dan juga hapus data ini harus dinonaktifkan gitu. Namun di sini ada kekeliruan di bagian script, sehingga di sini nama pengunjung, alamat, telepon dan email itu tidak muncul, tetapi nama adminnya sudah muncul dan keterangan statusnya sudah belum diserahkan, tapi nama adminnya sudah ada keterangan. Coba kita ganti secara manual di peminjaman. Statusnya ini coba kita ganti dengan 2. Nah, jika dia muncul keterangan di sini belum diserahkan, maka datanya itu adminnya belum ada. Tapi kalau sudah ada keterangan sudah dikembalikan, berarti admin harus ada nama adminnya di sini, yaitu admin siapa yang menerima dan diserahkan oleh siapa gitu. Kita coba cek kembali script yang sudah kita kerjakan di bagian transaksi pengembalian buku, bagian transaksi. Karena di bagian sini tuh ada kekeliruan. Sebenarnya ini tuh datanya cuma 3, yaitu tanggal transaksi di tanggal 21, tanggal 14 dan juga tanggal 9. Tadi ini datanya cuma 3, tapi karena ada kekeliruan maka datanya muncul satu transaksi itu datanya muncul 2 kali seperti ini. Satu data munculnya 3 kali. Jadi terakhir yang muncul di sini itu ada 9 tanggal transaksi, padahal sebenarnya itu cuma 3 tanggal transaksi seperti itu. Oke, jadi kita akan membuat validasi data untuk data yang sudah dikembalikan. Untuk sabar kita ganti dulu. Untuk yang diserahkan ini sudah dikembalikan dan juga
Jadi kita akan membuat validasi data untuk data yang sudah dikembalikan. Untuk buku yang sudah dikembalikan seperti ini, kita harus menonaktifkan tombol ubah dan hapus data. Jadi kita hanya menggunakan validasi data untuk dua status, yaitu status sudah diserahkan dan juga sudah dikembalikan. Di sini kita hanya ubah data untuk membuat validasi data untuk status yang sudah dikembalikan seperti itu. Jadi saat kita klik begini, nah di sini sudah muncul status sudah dikembalikan, diserahkan oleh Alisere dan pengunjungnya Lalita Hemang. Nah di sini sudah ada keterangan buku telah dikembalikan. Coba kita cetak laporan. Di sini sudah ada keterangan untuk cetak laporannya seperti ini. Jadi kita akan membuat validasi data supaya datanya yang untuk ubah ini, yang ubah yang ini, dan juga untuk hapus data tidak bisa seperti ini, tidak bisa digunakan. Nantinya tombolnya itu harus mati, kita menonaktifkan seperti itu. Jadi kita ke beranda.php. Kita ke transaksi dulu, kita ambil script untuk status. Kita ambil scriptnya yang ini. Kita Ctrl C, lalu kemudian ke ubah data, ke beranda, kita Ctrl F, kita cari data peminjaman di bagian sini. Untuk tombol ubah data dan juga tombol untuk di bagian tombol aksinya di sini, kita enter ke bawah. Kemudian kita paste script yang baru saja kita copy di sini. Ctrl V, seperti ini. Jadi kemudian setelah kita paste di sini, kita ambil script yang untuk ubah dan hapus data ini. Kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di bagian yang ini, di bagian 0. Kita tambahkan HTML dan juga di sini PHP, kita paste di sini. Kemudian di bagian yang ketiga dan juga keempat, yang ini kita hapus saja. Kedua dan ketiga ini kita hapus saja.
Dan terakhir di bagian default ini juga tambahkan script penutup HTML-nya dan juga ini. Kemudian kita save all dulu. Scriptnya akan seperti ini. Kemudian di bagian sini pada sini kita ambil yang variabel untuk ambil yang ini, variabel dStatus, supaya dia sama dengan yang di atas. Capital V di sini. Kemudian kita file, save all, lalu kita running. Nah, di sini untuk status sudah dikembalikan, dia akan muncul hanya untuk tombol cetak laporan saja seperti ini, sedangkan tombol untuk edit dan hapus data itu akan hilang. Jadi tombol untuk edit, ubah data dan juga hapus data hilang, hanya tersisa tombol untuk cetak laporan seperti itu. Oke, tampilannya akan seperti ini, namun terlihat kurang bagus karena duanya kosong. Jadi sekarang kita coba menampilkan saja tombol-tombol ubah data dan juga hapus data seperti yang semula, tapi tombolnya itu kita nonaktifkan, jadi tidak berfungsi. Caranya kita ambil script yang sama, kemudian kita kerjakan dengan cara yang sama pula. Kita tambahkan PHP HTML-nya, kemudian di bagian sini kita paste, kita ambil script, ambil ulang script untuk tombol aksi, tekan Ctrl+C, kemudian kita paste di sini, Ctrl+V, namun kita hilangkan variabel yang style font size, kliknya ini kita hapus saja. Kemudian ref langsung di delete-nya ini juga kita hapus.
Ini kita kasih kosong dengan tanda pagar. Yang di atas juga kita hapus. Material ikonnya material ikon font size. Oke, scriptnya seperti ini. Kemudian kita ambil scriptnya yang ini, kita letakkan juga di bawah. Ctrl C. Di bagian sini juga kita tambahkan tanda tanya. Kemudian di sini kita tambahkan tanda siku PHP break. Kemudian kita paste script yang tadi di sini seperti ini. Kemudian di bagian belakang di akhir ini kita tambahkan disable. Dan di bawahnya sebenarnya ada disable. Seperti ini. Kemudian kita file, save all, lalu kita coba running data peminjaman. Nah, di sini sudah muncul kembali tombol aksi untuk ubah dan hapus data. Namun saat kita klik, maka tombolnya itu tidak aktif. Baik itu tombol hapus maupun juga tombol untuk edit data. Beda dengan yang bagian yang di atas yang statusnya belum diserahkan, itu bisa diedit dan juga bisa dihapus. Namun untuk status yang sudah dikembalikan, itu tombol aksi tidak berfungsi atau sudah dinonaktifkan. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah menambahkan disable, tapi tombolnya belum ada. Jadi coba kita ke W3 School, kita ke Bootstrap, kemudian kita ambil scriptnya saja. Bootstrap 5 W3 School. Kemudian kita ke button, kita ambil script yang untuk disable.
Nah, di sini ada tombol disable primernya, kita ambil saja script yang ini. Coba kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl F, kita coba letakkan di bawah sini. Ctrl V, kemudian coba kita file save all, kita refresh kembali di perpustakaan Windows pinjaman. Nah, di sini sudah muncul di sebelahnya. Jadi ini tuh sebenarnya cuma tiga data saja, namun mungkin ada kesalahan script, jadi dia munculnya satu data 3 kali. Jadi kita ambil yang ini, kita copy, kita letakkan di dalam sini, karena dia harus ada di dalam kelas, bukan di luar kelas. Jadi yang ini kita hapus. Oke. Kemudian scriptnya yang di bawah juga kita hapus saja. Oke. File save all. Coba kita refresh. Pinjaman. Maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan kelihatannya tuh seperti blur begitu. Dia tidak sama dengan yang di atas. Jadi dia sudah nonaktif. Oke, jadi di sini kita tambahkan juga script yang ini di bagian yang pertama untuk data, untuk status yang datanya sudah diserahkan. Kita Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Jadi nanti kalau ada status yang keterangannya itu sudah diserahkan, maka tombol aksi untuk ubah data dan upload datanya itu tidak berfungsi. Itu kemudian di bagian detail peminjaman, di sini. Nah, di sini harusnya ada data yang harus tampil di sini, namun mungkin kita harus menambahkan secara manual dari pihak admin. Coba kita tambahkan satu tanggal transaksi lagi. Jam 2 di buku 2 dan jumlahnya itu kita kasih 3 saja. Oke. Nah, di sini sudah ada 2 data untuk bagian detail. Coba kita refresh. Berandang. Nah, ini tidak muncul untuk menambahkan data di sini.
kita ganti dengan 1. Kemudian di sini coba kita refresh. Dan sini tuh datanya harus ada seperti yang ada di bagian yang ini. Nah, di bagian sini kan datanya sudah bisa diinput, jadi bisa dicetak laporannya. Di sini sudah ada total buku yang dikunjungi 3 dengan jumlahnya 3. Berarti ada kekeliruan di bagian update data. Di sini kita kasih di menggambar jumlahnya itu kita kasih 11, terus kita tambahkan data. Nah, di sini sudah ada data. Mari menggambar, datanya itu 11. Kemudian coba kita tambahkan 1 kali lagi di mari menggambar, jumlahnya itu kita kasih 4. Nah, dia tidak mau untuk data yang kedua. Coba kita refresh. Kita kasih 3. Kemudian coba kita tambahkan lagi 1 data. Jumlahnya itu 4. Terus kita tambahkan datanya. Nah, di sini sudah bisa input data, namun saat kita klik beranda dan kita ke peminjaman, maka datanya itu akan tombol aksinya itu akan hilang. Seperti ini. Di sini buttonnya hilang di bagian detail peminjaman. Coba kita cek di detail. Di report detail ini, report detail itu tidak. Update detail peminjaman. Oke, intinya dia akan muncul seperti ini untuk kita cetak dan simpan draft. Kemudian jadi saat kita kembali ke sini dan kita pilih tombol hapus data, maka dia harus menghapus data yang ada di bagian beranda dan juga data yang ada di detail peminjaman ini, yang ada dua data yang kita input seperti ini. Jadi dia harus menghapus kedua-duanya. Caranya kita ke Visual Studio Code, kita menuju ke
bagian delete di delete peminjaman. Nah, di sini kita tambahkan ada ini, dia harus menghapus dua data sekaligus. Kita tambahkan satu data di bawahnya. Di sini dia delete from detail. Jadi dia harus menghapus data yang ada di detail dan juga tabel detail. Jadi di sini delete from detail where I pinjam, berdasarkan ID pinjamnya masing-masing. Jadi fungsinya kita tambahkan script yang ini di bagian bawah adalah supaya saat kita menghapus data yang ada di website kita, contohnya kita ingin menghapus data yang ada di sini, maka otomatis data yang ada di tabel detail yang ini juga harus terhapus gitu. Jadi contohnya kita menghapus data yang ada di sini di bagian perpustakaan Welindo. Kita ingin menghapus data yang ini. Di sini dia belum terhapus, tapi saat kita hapus data yang ini, maka otomatis di bagian detail ini juga harus terhapus. Coba kita refresh. Di sini dia tidak terhapus karena tombol script untuk delete datanya itu ada kekeliruan. Jadi gitu. Tapi fungsinya seperti itu. Jadi fungsinya kita saat kita hapus data yang ada di website kita, dia akan menghapus juga data yang ada di tabel detail. Jadi dia menghapus dua data sekaligus di dua tabel sekaligus seperti ini.